Nama saya Dr. Nila Purnamasari ya. Saya itu besar di Batam, SD, SMP, SMA-nya saya di Batam. Kemudian mendapatkan beasiswa full di Universitas Indonesia. Kemudian saya internship balik lagi ke sini ya, ke Batam. Kemudian saya setelah itu sempat ikut ujian CPNS dan alhamdulillah lulus ya. Kemudian sempat jadi pegawai pemerintah ya, ASN selama 3 tahun. Habis itu saya mengambil keputusan untuk resign dan membangun usaha saya sendiri hingga saat ini. Jadi hidup itu adalah memang tentang pilihan, tentang passion. Apapun pilihan kamu, lakukan terbaik di pilihan kamu. Kejar prestasi yang terbaik di pilihan kamu. Buktikan dan tunjukkan kepada orang bahwa pilihan kamu tepat. Tamu kita. Sahabat kita, jumpa lagi dalam podcastnya Tamu Kita di edisi kali ini. Dan tentunya kami terus menghadirkan narasumber tokoh-tokoh yang menginspirasi di kota Batam. Dan kali ini kita berbincang dengan terkait dengan kecantikan ya. Saya sudah bersama dengan narasumber, ada Dr. Nila yang merupakan owner klinik kecantikan Napskin di Kota Batam ya. Selamat pagi Dr. Nila. Selamat pagi, Mas. Apa kabar dok? Sehat, alhamdulillah. Kita santai aja ya dok ya. Ya, ngobrol-ngobrol santai ngobrol-ngobrol ya. santai. Sering-sering santai. Baik. Dan sahabat kita ingin lebih kenal, lebih dekat lagi sama Dr. Nila yang tadi sudah saya sebutkan. Ini merupakan owner dari klinik kecantikan Napskin ya. Dr. Nila, kita ingin tahu, Dr. Nila ini aslinya orang mana? Jadi sebenarnya aslinya itu kalau dari suku tuh Melayu Banjar ya, bapak Melayu, ibu Banjar, Tembilahan. Cuman dari bayi itu orang tua udah pada merantau sini, jadi saya dari bayi sudah dibawa ke Batam. Jadi memang besarnya tuh di Batam, SD, SMP, SMA di Batam, hanya kuliahnya aja di luar Batam. Tapi lahirnya di? Lahirnya nggak di sini sih, Di Banjar. lahirnya di Tembilahan. Di Tembilahan, oh iya. Orang Tembilahan. Orang Tembilahan. Bayi dibawa ke sini, jadi betul-betul besar di sini. Gitu. SD, SMP, SMA di Batam. Di Batam. Oke. Gitu. Dokter ini masih muda, lahir tahun berapa? Saya kelahiran Desember 1990. 90, berarti sekarang 34 tahun. 30, masih muda loh. Sudah setengah usia ya. Ngomong-ngomong masih lajang atau udah berkeluarga? Saya sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Kapan kemarin berkeluarganya? Tahun 2018. 2017. 2017. Ya. Dapat orang mana? Orang Batam? Dapat orang Sunda Banjar. Oh, satu kampung? Enggak satu kampung sih, dia juga orang merantau ya, bapaknya Banjar, ibunya Sunda, cuman juga udah merantau di sini, besar di sini juga. Ketemunya waktu internship di RSUD Embung Fatima, waktu saya internship. Sama-sama kerja di sana? Iya, sama-sama kerja di sana, gitu. Dan menikah di tahun tadi ya? Di 1 tahun setelah kenal, terus kita menikah, gitu. Oke, baik, cinlok lah artinya. Cinlok bener, cinlok pas lagi internship ya. Ini banyak narasumber yang kita podcast rata-rata banyak cinlok loh. Oh iya, iya. Aduh. Dan sekarang gimana? Keluarga udah punya momongan atau gimana dok? Iya, alhamdulillah kita udah ada 2 anak perempuan dan ini saya lagi ngisi anak ketiga. Wah, selamat. Udah berapa bulan ini? Baru banget, baru 2 bulan, baru jalan 2 3 bulan. bulan. Iya, baru 2 bulan. Jangan capek-capek ya dok ya? Iya, dan capek pikiran jangan. Capek pikiran enggak sih. Banyak kegiatan tahun ini. Banyak kegiatan banyak ya. seminar, banyak training gitu. Baik, luar biasa ini. Ini orang tua berarti udah diboyong ke Batam semua? Orang tua memang dari dulu tuh dari udah di Batam ya. Di mana tinggalnya di Batam? Di Batam itu kebetulan mama saya itu udah nggak ada lagi ya pas COVID itu kenanya. Bapak itu sama kakak yang pertama. Di mana di Batam tinggal? Di Batam Center. Oke. Nah, kalau di dokter? Taman Raya. Saya di Ciptalentiban. Oh, sama keluarga ya? Suami, iya. Istri sama anaknya. Betul. Baik, luar biasa ini ya. Dokter berapa saudara? Saya 5 bersaudara, saya 5 anak bersaudara. kelima dari 5, kebetulan anak bungsu. Anak bungsu. Iya, anak bungsu. Ini 1, 2, 3, 4 dokter semua atau gimana? Enggak ada basic keluarga dokter sama sekali. Jadi cuma dokter yang kuliah sendiri? cuma saya sendiri. Bisa diceritain berarti yang pertama tamat apa? SD rata-rata paling tinggi ada di SMA. Kenapa? Karena perekonomian Iya, orang karena tua? perekonomian ya. Bapak tuh, ibu nggak kerja, bapak tuh mantan tukang bangunan juga. Jadi saya bisa kuliahnya itu juga dari beasiswa. Jadi SD, SMP, SMA itu banyak dapat beasiswa juga karena juara ya. Terus kuliahnya saya beasiswa full. Dari beasiswa? Beasiswa full dari pemerintah. Kuliah di mana dokter? Di UI Jakarta, Universitas Indonesia.
Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Sarjana ya, S1 ya. S1 dan profesi kedokteran. Oke. Jadi dia kan dua ya, kalau kedokteran itu ada S1 kedokteran dan profesi kedokteran. Di UI juga. Di UI juga. Dan semuanya full biayanya dari pemerintah, termasuk biaya hidupnya ya, karena pasti saya nggak mampu juga ya untuk ngekos ataupun biaya hidup di sana ya. Gitu. Boleh tahu di berapa emang kalau mau masuk kuliah kedokteran dok, biayanya mahal ya? Sebenarnya kalau di universitas pemerintah ya, bukan swasta, negeri gitu ya, UI itu banyak banget beasiswanya. Jadi kalau udah masuk ke dalam itu banyak banget beasiswa, ada subsidi silang juga. Bahkan teman-teman saya itu ada juga yang anak petani, ada juga anak yang ekonominya kurang, tapi kita subsidi silang di sana. Jadi banyak juga beasiswa dari dekan juga ada. Pokoknya banyak lah beasiswa dari pemerintah. Yang penting masuk dulu ke UI, terus di dalamnya itu pasti banyak beasiswa. Yang penting lulus gitu. Dan di sana harus banyak tahu bagus. info juga ya dok ya? Iya betul. Dari mana kemarin dokter tahu bahwa ada beasiswa? Kalau saya atau kebetulan apa? itu dari pemerintah Kepulauan Riau, buka peluang untuk anak-anak Kepulauan Riau. Waktu itu diseleksi berkas kan di seluruh Kepulauan Riau, dari beberapa ratus itu berkas yang masuk diseleksi, dapat sekitar berapa puluh gitu ya kalau nggak salah, 60-an. Kemudian ada seleksi ujian tulis ya, itu dari UI-nya langsung, jadi orang UI-nya datang ke sini langsung, ujian tulis seperti ujian mau masuk ke kedokterannya itu, terus diambil sekitar 5 orang. Nah 5 orang yang lulus, termasuk saya salah satunya, itu dibiayain full oleh pemerintah. Itu pas zaman Pak Ismet ya. Oke, Nah, luar dari biasa Dinas ya, Pendidikan dok, Tanjung Pinang itu pemerintah ya. Ini provinsi. memang cita-cita dokter, mau jadi dokter Nila? Iya, cita-cita saya sih pengen jadi dokter, memang cuman karena perekonomian waktu itu ya kayaknya bisa nggak ya, mampu nggak ya, seperti itu ya. Jadi waktu lulus SMA, teman-teman itu udah pada sibuk daftar kuliah di sana sini, saya justru kerja ya. Oh, kerja dulu? Kerja di minimarket. Tadi sempat nganggur dulu atau langsung kuliah? Itu hanya sambil nunggu pengumuman. Oh, sambil jadi nunggu pas pengumuman. masih mau dekat lulus itu kan kita udah tes duluan, tapi belum ada pengumuman. Tadi sempat teman-teman, kerja di minimarket iya dulu? saya sempat kerja di minimarket dulu Untuk dengan gajinya modal, 400.000 sebulan ya. Maksudnya untuk Sambil modal? nunggu pengumuman. Oke. Yang penting saya ada pemasukan gitu. Jadi kerja di minimarket, saya masih ingat banget tuh kerjanya di minimarket depan Uniba. Terus saya ngomong, Uniba di Batam? Uniba di Batam. Oke. Jadi saya dalam hati itu berkata, kalau seandainya bisa kuliah di Uniba aja, itu ya ampun bersyukur banget gitu ya kan. Tapi ternyata Allah ngasihnya malah lebih dari itu. Malah di universitas terbaik Indonesia, di UI Jakarta gitu. Gimana respon dari 4 saudara di atas? Ya dokter pasti senang ya. Jadi senang saya jadi salah satu harapan keluarga untuk mengangkat nama keluarga dan perekonomian keluarga gitu. Itu juga salah satu motivasi saya untuk membangun bisnis lebih luas lagi. Sampai sekarang pun, even sampai sekarang saya tuh nggak pernah berdiam diri. Selalu kalau bisa melakukan yang terbaik di bidang yang udah saya pilih. Gitu. Baik, luar biasa ya. Jadilah dokter Nila yang sekarang memiliki usaha klinik kecantikan Napskin. Amin, masih berjuang. Baik, kita ada di lebih kenal, lebih dekat lagi sama dokter Nila ya. Mungkin dok, terkait dengan tadi yang sudah saya tanya, ada yang kurang atau apa terkait dengan sosoknya dokter, bisa diberikan penjelasannya kepada sahabat kita, boleh? Silakan dok. Jadi tentang diri saya sendiri ya. Oke, jadi nama saya Dr. Nila Purnamasari ya. Saya itu besar di Batam, SD, SMP, SMA-nya saya di Batam, kemudian mendapatkan beasiswa full di Universitas Indonesia. Kemudian saya internship balik lagi ke sini ya, ke Batam. Kemudian saya setelah itu sempat ikut ujian CPNS dan alhamdulillah lulus ya. Kemudian sempat jadi pegawai pemerintah ya, ASN selama 3 tahun. Habis itu saya mengambil keputusan untuk resign dan membangun usaha saya sendiri hingga saat ini. Wow, luar biasa ya. Ini yang akan kita dalami di sesi kedua ya, terkait dengan karir dari Dokter Nila yang merupakan owner dari klinik kecantikan Napskin. Dokter, ini kapan mulai berdiri usaha klinik kecantikan yang diberi Napskin? Jadi ya? saya cerita sedikit dari awal ya. Jadi boleh. waktu masih internship, saya kan pacaran gitu ya sama suami saya, ketemu di internship. Nah itu pada saat masih pacaran kami udah bangun klinik Tamrin ini. Jadi sebelum kecantikannya ada, kita udah bangun duluan, masih pacarannya belum nikah, kita bangun klinik Tamrin ini berdua. Waktu itu kliniknya masih umum dan BPJS. Tahun berapa?
Ini sekitar kita nikah 2017 dari 2016 berarti 16 ya. sudah ada ya? Dari 2016. Artinya khusus untuk pas masih kesehatan pacaran. ya, gitu Iya, ya, Dok, ya? betul. Oh. Masih umum dan Masih BPJS umum belum dan ada BPJS. kecantikannya. Oke. Terus kita juga tinggal di sini, habis nikah, oke. nikahnya juga di sini. Masih umum dan BPJS tinggal di sini. Kemudian jalan berapa tahun ya? Sampai sekitar kalau nggak salah 5 tahun klinik ini berjalan, masih umum dan BPJS. Kemudian tahun ke-6-nya kita mulai nambahin pelayanan kecantikan. Oke. Pas COVID kalau nggak salah ya 2020 gitu. 2020 kita buka pelayanan kecantikannya. Itu pas pertama kali buka langsung kena PPKM. Apa tuh? Oh ya. Pas zaman COVID ya. itu Nggak bisa keluar ya. Iya. Klinik Napskin ini buka pertama kali 2 minggu setelah buka tuh kena PPKM. Ya jadi memang di situ berat ya, saya buka ya, baru buka tapi udah kena PPKM itu kan orang nggak bisa kemana-mana, nggak ada yang berani keluar juga ya. Nah di situ setelah 5 tahun baru ada pelayanan kecantikannya, dan ini udah mau 3 tahun ya 3 tahun, ada ya. kecantikannya. Jadi total klinik Tamrin ini udah sekitar 8 tahunan lebih. Jadi sebenarnya Napskin ini salah satu bentuk pelayanan di klinik Tamrin, masih bergabung dengan klinik Tamrin. Tapi insya Allah tahun ini kita mau pindah gedung sendiri yang kecantikannya Di mana? berpisah dari klinik Tamrin di seberang. Oh, di seberang. Yang lagi dibangun itu, nanti kita pisah sendiri. Jadi Napskin udah atas nama klinik sendiri, PT sendiri, dan gedung sendiri. Karena kita mau memperbesar dan memperluas, mengekspansi kecantikannya sendiri, terpisah dari umum dan BPJS-nya. Ini lagi proses ya, nunggu gedungnya selesai dulu. Ini Napskin apa artinya? Ya, Napskin ya. Kalau misalnya apa, mungkin Mas bisa tebak. Napskin itu dari kepanjangan Nila Purnamasari Skin. Jadi sebenarnya itu Napskin ya. itu ya, Oke. Napskin Nila Purnamasari Skin, mau menggambarkan bahwa ya kondisi kulit untuk dokter Nila Purnamasari itu seperti itu. Wah, ternyata namanya ya. Ya, Nila Purnamasari Skin. Dokter tadi juga di perkenalan dokter bilang bahwa dokter sebelumnya pegawai ya. Ini mungkin bisa betul. dijelaskan. Artinya memang kemarin karir dari dokter sebelum menjadi owner dan juga tetap membina mengembangkan usaha ini kemarin ASN. Gimana Iya, bisa benar. dijelaskan? Benar. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Jadi tahun kedua saya udah punya klinik ini ya. Jadi pas masih jadi saya udah punya klinik ini. Klinik ini tahun kedua saya buka klinik ini itu baru habis lahiran anak pertama. Anak pertama itu umurnya masih 4 bulan seingat saya ya. Habis itu ada pembukaan CPNS, suami saya yang daftarin gitu ya. Suami CPNS saya untuk dokter. untuk dokter. Oke, dokter di umum, puskesmas. dokter apa? Dokter umum di Dokter puskesmas. umum, baik. Jadi suami yang daftarin berkasnya semua segala macam, karena saya baru habis lahiran masih menyusui juga. Suami yang daftarkan semua berkasnya. Alhamdulillah lulus ya waktu Tahun berapa itu, Dok? Itu tahun 2018. 2018. Terus pengangkatannya 2019. Oke. 2019, 2020, 2021, 2022. Jadi saya di 2022 itu resign, keluar SK-nya kalau nggak salah di bulan 4 2023. Sebentar, ini penempatannya di mana, dokter? Di Puskesmas Belakang Padang. Puskesmas belakang Ya, saya Padang. jadi nyebrang dulu pakai bot. Dari 2019 ya? Iya, dari 2019 sudah penempatannya di sana. Jadi usia ASN saya hanya sekitar 3 tahun. 3 tahun. Hanya sekitar 3 Dok, tahun. sebelum kita bicara resign ya, artinya kemarin dokter dari mengembangkan usaha ini kemudian kerja juga. Masih sambil. Gimana Jadi sambil caranya berjalan. membagi waktunya, Nah, Dok? itu dia. Jadi sambil jalan dua-duanya ya. Cuman di situ kemudian saya berpikir, kalau saya genggam dua-duanya, usaha tetap jalan, ASN tetap jalan, saya merasa dua-duanya jadi nggak maksimal. Jadi saya merasa saya harus memilih salah satu untuk saya betul-betul fokuskan dan kembangkan betul-betul. Saya harus memilih. Sebenarnya itu juga keputusan yang lumayan berat, karena tahu sendiri bahwa orang tua saya yang juga latar belakang ekonominya rendah, keluarga saya itu sangat amat senang ketika saya keterima ASN gitu ya. Mereka juga memikirkan bahwa masa depannya terjamin, pensiun segala macam. Juga begitu dari pihak keluarga suami juga menentang waktu itu sebenarnya untuk keluar dari ASN ya, karena waktu itu usaha juga belum terlalu stabil ya. Tapi dalam hati saya hidup ini adalah tentang pilihan. Jadi kita harus memilih salah satu, karena kalau saya genggam dua-duanya nanti dua-duanya tidak akan ada yang maksimal. Jadi saya harus pilih salah satu, dan saya akan buktikan yang saya pilih itu akan saya buktikan bahwa saya akan melakukan terbaik pada pilihan saya. Akhirnya saya tetap izin dulu ya, minta restu dulu dari kedua mertua dan juga dari orang tua gitu ya untuk resign dari ASN, dan saya membuktikan kepada mereka, alhamdulillah ya udah disetujui saya resign. Begitu saya resign, saya langsung fokus kembangkan betul-betul mengembangkan hingga akhirnya sampai di titik sekarang. Jadi saya pilih satu biar betul bisa fokus, Bisa fokus. bisa kembangkan gitu ya. Sebenarnya
baik itu dari pemerintahan ataupun wirausaha ataupun swasta, keduanya adalah sama-sama pekerjaan yang mulia. Jadi ini hanya masalah pilihan dan passion. Gitu ya. Begitu kita udah memilih salah satu, menurut saya kita harus melakukan yang terbaik di situ dan mempunyai visi misi yang jelas di situ dan target yang jelas. Baik. Gitu. Ini keluarga udah mengizinkan mau resign. Ini kemarin di tempat kerja di Puskesmas Belakang Kepada, gimana respon dari Ya orang sebenarnya sana? itu saya sempat mengajukan 2 kali resign. Yang pertama ditolak karena masih COVID, jadi butuh banyak dokter. Berarti dari awal udah mulai mau resign? Iya, sebenarnya udah ada mulai resign karena karena tadi saya ya merasa tidak bisa jadi nggak membagi efektif waktu? ya. Oh, gitu. Saya merasa di pemerintahan nggak efektif, di swasta juga nggak efektif. Jadi terbagi 2, jadi nggak ada yang maksimal. Harus lepas salah satu gitu ya. Tapi yang pengajuan pertama ditolak karena masih butuh banyak dokter untuk COVID. Setelah COVID-nya agak mereda, baru saya ajukan lagi, gitu. Baru terima. Dan waktu itu langsung ketemu sama Pak Rudi ya, wali kota, langsung dipanggil langsung ke PMK-nya. Apa katanya? Dan saya jelasin, mungkin karena beliau juga latar belakang pengusaha, jadi beliau juga lumayan mengerti. Oh, luar biasa. Artinya memang pilihan ya dok ya. Kalau kita udah Pilihan. benar-benar memilih, kita fokus, ya ini Fokus hasilnya dan lakukan ya. yang terbaik, betul. Baik. Dok, terkait dengan klinik Napskin ini gimana perkembangannya? Dokter juga sudah banyak juga belajar keluar-luar ya dok betul, ya. Silakan benar. dok, gimana dok Itu yang perkembangannya? tadi saya bilangnya, begitu saya milih sesuatu, kita harus lakukan yang terbaik di situ ya. Agama kita juga mengajarkan bahwa kita juga harus mengejar prestasi terbaik, baik maupun di dunia maupun di akhirat. Jadi saya sudah memilih di kecantikan, saya jor-joran all out semua di situ. Jadi walaupun ini masih kategori Napskin, ini masih kategori baru, tapi saya mempercepat langkah saya 2 kali lebih cepat dari orang. Jadi seminar saya ikutin, semua training saya ikutin, ada pelatihan apapun saya ikutinya. Jadi karena menurut saya ilmu itu adalah investasi. Begitu kita membekali diri kita dengan ilmu, dengan skill ya, nah itu akan meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi menurut saya nomor 1, saya membekali diri saya dengan ilmu, kualitas pelayanan, kemudian saya tingkatkan kualitas pelayanan di Napskin, kemudian meningkatkan dari segi promosinya juga ditingkat, akhirnya alhamdulillah sampai bisa di posisi sekarang. Dan sampai sekarang pun juga masih terus berusaha ya, maksudnya terus meningkatkan Napskin ini dengan usaha terbaik saya lah, promosi. Tetap sampai sekarang pun saya masih training, seminar gitu ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya nggak pandang bulu, di dalam juga yang penting ilmunya bagus, saya ikutin semua. Mau di dalam negeri ataupun di luar negeri, saya ikutin semua seminarnya karena Luar itu biasa. ilmu ya. Ilmu itu penting banget untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Mungkin awal-awal Napskin belum terlalu bagus, tapi saya harap dengan saya terus meningkatkan skill dan ilmu, Napskin terus meningkat kualitas pelayanannya. Dan tentunya ini dokter membuka lapangan kerja ya. Ada berapa banyak kita di sini yang bekerja di sini ya, dok? kalau untuk yang digabung sama umum, BPJS, dan kita juga ada in-house klinik sama ini, itu Berapa mau banyak karyawan kita di sini? 50-an ya. 50 karyawan. 50 kalau digabung semua di kecantikan umum, BPJS dan in-house ya. Dan insya Allah nanti di gedung baru kita juga bakal nambah lagi pastinya ya karyawannya. Luar biasa, ini membawa berkah untuk orang banyak ya dok ya. Amin. Ada dokter-dokternya juga berapa banyak kalau dokter? Ya, jadi dokternya kita di sini ada 2 dokter lain selain saya, Dokter Nelty dan Dokter Rahmi. Gitu. Untuk di kecantikannya dok Nanti ya? di kecantikannya di bawah ada lagi Di bawah ya, ada masih lagi, banyak ya. Tapi saya sekarang, kalau saya pribadi lagi fokus mengembangkan kecantikannya. Jadi kalau untuk bagian umum dan BPJS itu biasa dikelola sama suami saya gitu. Jadi kita bagi tugas. Luar biasa. Dok, kita kata-kata motivasi untuk ke sahabat kita mungkin terkait dengan pilihan tadi, saya tertarik ya. Silakan. Oke, jadi hidup itu adalah memang tentang pilihan, tentang passion. Apapun pilihan kamu, lakukan terbaik di pilihan kamu, kejar prestasi yang terbaik di pilihan kamu, buktikan dan tunjukkan kepada orang bahwa pilihan kamu tepat. Luar biasa. Kita di sesi ketiga, sesi terakhir ini ada beberapa artikel yang akan kami bacakan dan itu dokter langsung jelaskan dan juga klarifikasi ya dok ya. Iya, boleh. Baik, saya bacakan ini. Yang pertama dok, ya mungkin ini. Oh ini ya. Napskin Batam Grand Launching produk Jup Look ya, Jup Look ya bacanya ya. Solusi untuk raih kulit awet muda ya. Ini salah satu produk mungkin ya. Ya, di sebelah Mas, ini lihat ya. Jup Look ya. Baik, boleh dijelaskan dok Oke, ini. juga ini salah satu kebanggaan Napskin ya. Jadi waktu ini pertama kali masuk ke Indonesia, produk Jup Look ini produk yang lagi hype banget, lagi tren banget di Korea. Kemudian tahun lalu dia masuk ke Indonesia
Dan yang bikin saya bisa lumayan bangganya itu adalah saat dia masuk ke Indonesia, belum semua klinik dan belum semua dokter boleh menjual Juvlux ini. Jadi hanya dokter-dokter terpilih, hanya klinik-klinik terpilih se-Indonesia yang bisa menjual, yaitu sekitar 50 klinik ataupun dokter se-Indonesia yang dipilih untuk bisa memperkenalkan dan menjual Juvlux ini. Dan Napskin salah satunya yang terpilih di antara 50 klinik di Indonesia. Jadi termasuk saya adalah salah satu pionir pemula menjual Juvlux ini di Indonesia gitu ya. Tapi di akhir Desember tahun kemarin akhirnya seluruh dokter di Indonesia udah bisa mulai menjual Juvlux gitu. Nah, tapi Napskin adalah salah satu pionirnya. Nah, kenapa Juvlux ini lagi happening banget? Karena dia merupakan salah satu kolagen stimulator. Kolagen stimulator itu salah satu teknologi yang lagi happening juga di bidang estetik, karena dia bisa menumbuhkan lagi kolagen di dalam kulit kita sehingga kulit kita tuh kencang lagi. Jadi sering meningkatnya usia, kolagen kita tuh kan berkurang. Saat kolagen berkurang, tanda-tanda penuaan pun mulai muncul. Nah, jadi dengan adanya kolagen stimulator, dia akan merangsang lagi pembentukan kolagen di kulit kita sehingga kolagen di tubuh kita tumbuh kembali banyak lagi dan membuat kulit kita kencang lagi seperti muda gitu. Nah, ini Juvlux salah satu produknya. Boleh lah nanti kita coba ya. Boleh banget, harus dicoba ya. Biar muda 10 tahun lagi ya. 10 tahun lagi lebih muda. Baik, artikel yang selanjutnya Dok ya. Ini perawatan kecantikan di Napskin Batam ditangani tenaga profesional dan tersertifikasi. Oke, boleh dijelaskan? Boleh, bisa dilihat ini sertifikatnya. Ini yang saya bilang tadi ya, menurut jadi bukan saya kaleng-kaleng ya Dok ya, udah ada buktinya ya. Jadi menurut saya ilmu dan skill itu adalah investasi. Ya, jadi dengan membekali diri dengan ilmu dan skill yang mumpuni itu akan meningkatkan kualitas pelayanan. Karena yang dicari pasien adalah hasil. Jadi saya berusaha terus memberikan hasil yang terbaik untuk pasien. Caranya bagaimana? Tentu kita meningkatkan diri kita dengan ilmu dan skill. Jadi menurut saya ini adalah salah satu investasi saya. Ini penting banget ini. Inilah buktinya. Ya, bahwa dokternya harus jelas dulu. Sertifikatnya harus jelas, izin operasionalnya juga harus jelas ya. Ilmunya juga harus update karena dokter ini harus terus belajar seumur hidup gitu ya. Jadi itu penting banget sih nyari klinik dengan kredibilitas dokternya yang bagus, skill yang bagus, itu penting banget. Ini juga mungkin penjelasan yang tadi dikatakan oleh Dokter Nila terkait dengan sekarang kan lagi marak kan, ada dokter yang dokter abal-abal seperti itu terkait dengan kecantikan. Nah, ini tadi dikatakan dokter harus benar-benar memilih ya, pasien harus benar-benar memilih dokter yang tersertifikasi dan juga mereka yang benar-benar udah profesional. Dok, cek itu bisa dicek, dokternya betulan terdaftar di KKI, itu ada di websitenya, bisa dicek dokternya dengan nomor STR dokternya ya. STR-nya harus masih hidup, SIP-nya ada, dokternya juga sertifikatnya jelas gitu ya. Karena kan kita harus tahu ya apa yang disuntikan ke tubuh kita. Harus jelas gitu. Maunya mulus ternyata nanti hasilnya gimana. Jangankan satu badannya, wajah kita ini aja anatominya sangat kompleks, sangat rumit. Saraf, pembuluh darah, otot, lemak. Salah-salah suntik bisa bahaya. Jadi belajar anatomi itu dokter itu butuh bertahun-tahun ya. Jadi harus benar-benar ditangani sama orang-orang profesional ya. Dokter, satu lagi ini artikel terkait dengan mungkin tadi yang dialami juga oleh Dokter Nila ya. Kita ambil ini dari artikel di media online ini, cerita guru muda pilih resign dari PNS dan jadi konten kreator. Ini terkait dengan masalah gaji katanya ya. Nah, silakan mungkin ditanggapi sama dokter. Oke, jadi selain gaji ya, untuk memilih pekerjaan menurut saya selain gaji juga memang salah satu pertimbangan. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa pekerjaan itu kita nggak bisa anggap hanya dari materialnya ataupun ekonominya. Kita harus menganggap bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Jadi maupun itu pekerjaannya di pemerintahan maupun di swasta ataupun di wirausaha, itu pekerjaannya sama-sama mulia ya, sama-sama bagus. Ini semua hanya masalah pilihan ya. Jadi saat kita memilih pekerjaan misalnya di luar pemerintah yang mungkin memang gajinya lebih bagus gitu ya, ya kita tetap harus berusaha maksimal di situ. Jadi memang pekerjaan itu baik itu pemerintah ataupun swasta, ya yang penting kita lakukan terbaik di pekerjaan itu gitu. Baik, ketika kita sedang menentukan pilihan ya tadi kita harus tanggung jawab dan tadi kita harus membuktikan bahwa pilihan saya ini benar-benar pilihan yang tepat. Ya, harus jar-jaran di situ. Seperti yang dilakukan oleh Dokter Nila ini sudah membuktikan bahwa usaha klinik kecantikan Napskin bisa dibilang ya ternama di Batam karena konsumennya atau pasiennya juga banyak ya Dok ya. Amin.
Baik dokter, tidak terasa waktu kita ya. Iya. Kita sudah kenal lebih dekat, kemudian tadi sudah cerita panjang terkait dengan karir dokter dan juga beberapa artikel tadi yang kita sampaikan sudah dijawab dan diklarifikasi sama dokter Nila. Ya. Dokter Nila, sukses selalu untuk usahanya. Amin, terima kasih. Mungkin apa yang bisa disampaikan? Pertama saya mungkin ada 2 statement ya, ada 2 pesan. Yang pertama tadi tetap masalah pilihan, jadi apapun pilihan kamu, apapun pilihan pekerjaan kamu, lakukan yang terbaik di pilihan kamu karena agama kita mengajarkan untuk meraih prestasi terbaik maupun di dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, tetap berusaha maksimal karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Wow, luar biasa kata-katanya ya, jadi terharu ya. Sekali lagi terima kasih Dokter Nila ya. Sama-sama. Ini owner dari Klinik Kecantikan Napskin. Dan pemirsa konten podcast kami, tamu kita, terus tentunya tonton dan juga saksikan konten-konten yang akan kami publish di podcastnya tamu kita. Saya Bedi Prabu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dadah-dadah. Tamu kita.